Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kenalin aku Dwi Intan Purnama dari semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40124111206. Di sini aku mau sharing sama kalian tentang materi cakupan hukum laut internasional dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional yang didampingi dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Baik, mari kita mulai bahas kasusnya satu persatu dulu. Jadi di sini kita punya 4 kasus. Kasus yang pertama ada kapal Philips dirompak di perairan Somalia. Lalu kasus kedua ada MV Caledonian Ski menabrak terumbu karang di wilayah ZEE Papua. Dan kasus ketiga ada pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Dan kasus yang keempat atau kasus yang terakhir itu ada Manohara dan Ashraf melakukan perjanjian di atas kapal USS Revenant Laut Indonesia. Kalau menurut kalian, yang mana sih kajian hukum laut internasional? Kalian ada yang tahu nggak? Mungkin langsung kita bahas bersama aja ya. Jadi, hukum laut bukan sekedar aturan di atas air, melainkan rezim hukum kompleks yang mengatur 70% permukaan bumi. Landasan hukum utamanya yaitu ada UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea, yang sering juga disebut sebagai Konstitusi Samudra. Mari kita mulai membedah 4 kasus hukum di atas untuk menentukan mana yang benar-benar menjadi kajian inti hukum laut internasional dan apa saja sih dasar hukumnya. Memahami cakupan hukum laut internasional sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban sebuah negara di perairan. Melalui diagram cakupan hukum laut internasional ini, kita melihat bagaimana prinsip kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi bekerja dalam 4 situasi yang berbeda, mulai dari wilayah ZEE Papua hingga perairan internasional di Somalia. Mari kita masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama tadi membahas tentang perompakan kapal Philips di Somalia. Analisis kasus dalam hal ini adalah masalah keamanan maritim dan yurisdiksi di luar negeri. Perompakan di Somalia adalah isu global karena mengganggu jalur perdagangan internasional. Kajian hukum yang digunakan dalam hukum internasional yaitu perompak disebut juga sebagai hostis humani generis atau musuh umat manusia. Dasar hukum internasional atau DEPDIF terdapat pada pasal 100 UNCLOS 1982, yaitu menetapkan kewajiban bagi setiap negara untuk bekerja sama dalam memberantas perompakan. Ini bukan pilihan tetapi kewajiban bagi hukum internasional. Lalu selanjutnya ada pasal 101 yang memberikan definisi hukum perompakan sebagai tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan ilegal yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal swasta di laut lepas. Yang ketiga ada asas yurisdiksi universal terdapat pada pasal 105. Dengan poin lain, hal inilah yang disebut poin terpenting yang biasanya disebut juga sebuah negara hanya bisa mengadili warga negaranya sendiri. Namun dalam kasus perompakan, negara bagian manapun yang menangkap perompak di laut lepas memiliki hak untuk mengadili mereka di pengadilan nasionalnya sendiri. Kesimpulan pada kasus ini adalah kajian inti hukum laut internasional karena menyangkut ketertiban umum di laut lepas. Kasus 1 ini menjelaskan kalau kasus tersebut merupakan kajian hukum laut internasional. Jadi, kasus pertama, oke ya teman-teman, masuk ke pembahasan kita tadi.
Lalu kita lanjut yang kasus kedua. Kasus kedua ini ada MV Caledonianski di ZII Papua. Analisis dalam kasus ini adalah konflik antara kebebasan navigasi dan perlindungan lingkungan laut. Kapal pesiar asing menabrak terumbu karang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia. Kajian hukum dalam masalah ini menyangkut tentang kedaulatan ekonomi dan tanggung jawab ekologis negara pantai. Dasar hukum internasional yang digunakan terdapat pada pasal 56 UNCLOS tahun 1982 yang menjelaskan bahwa di ZEE negara pantai Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam, serta memiliki yurisdiksi atas perlindungan lingkungan laut. Lalu yang kedua ada pasal 192 dan 194 yang menjelaskan bahwa setiap negara wajib menjaga lingkungan laut jika sebuah kapal meskipun memiliki hak lintas merusak ekosistem di wilayah laut tersebut, mereka telah melanggar kewajiban internasional. Dan ketiga ada tanggung jawab negara atau state responsibility. Kapal asing wajib tunduk pada peraturan navigasi negara pantai yang sesuai dengan standar internasional. Kerusakan terumbu karang memberikan hak bagi Indonesia untuk menuntut ganti rugi pemulihan lingkungan. Lalu, kesimpulan dalam kasus ini dapat dijelaskan bahwa kajian inti karena menyangkut batas-batas hak negara pantai dan kewajiban kapal asing. Nah, kasus kedua ini juga merupakan kajian hukum laut internasional ya teman-teman. Jadi kita udah dapat 2 kasus yang merupakan kajian hukum laut internasional. Oke, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini membahas terkait pengangkatan Titanic di Samudra Atlantik. Analisis kasus tentang ini yaitu lokasi Titanic yang berada di the area atau dasar laut internasional, yang dimana wilayah itu merupakan wilayah yang di luar landas kontinen negara manapun. Kajian hukum ini menyangkut underwater cultural heritage atau warisan budaya bawah air. Dasar hukum internasional yang digunakan yaitu terdapat pada pasal 149 UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa semua benda arkeologi dan sejarah yang ditemukan di area harus dilestarikan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya ada Konvensi UNESCO 2001. Meskipun sering terjadi perdebatan antara hak penemu atau salvage law dan pelestarian, hukum laut internasional modern sangat menekankan bahwa bangkai kapal bersejarah tidak boleh dieksploitasi secara komersial atau dijual per bagian. Kesimpulan dari kasus ketiga ini menjelaskan bahwa kajian spesifik dalam hukum laut mengenai manajemen sumber daya non-hayati di laut dalam. Jadi, kasus ketiga ini juga merupakan kajian dalam hukum laut internasional ya teman-teman. Namun, kajian ini masuk ke bagian spesifik mengenai manajemen sumber daya atau sumber daya dan keanekaragaman non-hayati yang berada di dalam laut. Lalu terakhir ada kasus yang keempat. Kasus terakhir ini membahas terkait perjanjian di atas USS Revenant, yang mana dijelaskan dengan analisis kasus bahwa Manohara dan Astrov melakukan kontrak atau perjanjian di atas kapal perang Amerika Serikat yang terletak di perairan Indonesia. Mengapa ini bukan kajian utama hukum laut? Ada yang tahu nggak? Baik, penjelasannya itu, kenapa sih kajian ini bukan hukum laut sedangkan 3 kasus yang dijelaskan tadi merupakan hukum laut internasional? Kenapa yang satunya enggak kan? Di sini dijelaskan
Karena substansi masalah dalam kasus keempat ini adalah masalah hukum perdata atau kontrak, bukan hukum laut. Dasar hukum internasional yang digunakan juga berbeda. Dasar hukum yang digunakan yaitu pada pasal 95 UNCLOS 1982 yang menjelaskan tentang kapal perang memiliki immunity atau kekebalan. Apa yang terjadi di dalam kapal tersebut dianggap terjadi di wilayah negara bendera Amerika Serikat. Namun, sengketa perjanjian antara kedua orang adalah wilayah hukum perdata internasional yang menentukan hukum negara mana yang dipakai untuk kontrak tersebut. Dan hal ini tuh nggak ngubah aturan navigasi atau zonasi laut. Jadi kasus keempat ini bukan merupakan kajian hukum laut internasional ya teman-teman, karena aspek kasusnya berbeda. Kasus keempat ini lebih masuk ke dalam perjanjian atau kontrak. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi di antara keempat kasus tadi, kita udah dapat 3 kasus yang merupakan kajian hukum laut internasional dan sudah dibahas satu persatu. Mungkin yang terakhir saya akan memberi kesimpulan dari semua kasus yang telah dibahas tadi. Kesimpulan yang dapat saya berikan yang paling menggambarkan fungsi utama hukum laut internasional yaitu terdapat pada kasus perompakan Somalia yang menjelaskan terkait keamanan, dan kasus MV Caledonian Sea yang membahas terkait lingkungan dan zona ekonomi eksklusif. Hukum laut bukan hanya tentang batas peta, tapi tentang bagaimana dunia bekerja sama untuk menjaga ekosistem dan jalur nadi ekonomi global. Jadi kita harus saling menjaga dan melestarikan lingkungan kita ya teman-teman, terutama wilayah laut kita yang amat sangat luas. Dan itu bukan hanya membahas terkait zona laut yang internasional aja. Di wilayah Indonesia kita juga wajib melindungi wilayah laut yang banyak sekali terbagi-bagi. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa Intan kasih buat kita semua. Semoga bermanfaat buat Intan sendiri dan buat teman-teman yang udah menyaksikan. Terima kasih semuanya. Sekian yang bisa Intan sampaikan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.